السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan di antara ibadah yang wajib yaitu kita menuntut ilmu syar'i yang wajib atas setiap muslim dan muslimah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih pada poin yang pertama. Pembahasan kita masih pada poin yang pertama. Dan kita sudah bahas tentang sempurnanya agama Islam dan juga indahnya agama Islam. Dari poin yang pertama yang ketujuh, bahwa Islam menjaga agama dan Islam mengharamkan seorang murtad keluar dari agama Islam. Jadi agama Islam agama yang indah, agama yang sempurna. Islam menjaga agama, Islam menjaga jiwa, Islam menjaga darah, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nasab, keturunan, dan Islam menjaga kehormatan. Islam menjaga jiwa atau Islam menjaga agama, dan Islam mengharamkan seorang murtad dari agama Islam. Karena itu seseorang diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam secara sempurna. Kalau dia sudah masuk, dia berusaha bagaimana mengamalkan dari amal-amal Islam. Sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa prinsip dalam kita beragama, semua agama Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di tengah-tengah ayat puasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi Islam ini agama yang mudah, tidak ada kesulitan dalam agama Islam. Makanya kita berusaha untuk melaksanakan agama ini secara keseluruhan. Artinya bukan hanya sepotong-sepotong atau sebagian, tapi keseluruhan, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan seluruhnya. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Secara kafah artinya secara keseluruhan. Maksudnya melaksanakan agama ini secara keseluruhan. Bukan hanya sholat aja,
Tapi yang paling pokok ya masalah akidah, masalah tauhid. Kemudian masalah-masalah yang lain itu harus dilaksanakan. Artinya kafah di sini artinya secara keseluruhan. Melaksanakan seluruh syariat dari agama ini. Tentunya semuanya tergantung daripada kemampuan dia. Sebab Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwakan kepada Allah semampu kalian. Tapi dia berusaha melaksanakan apa-apa yang wajib dan apa-apa yang sunnah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Di dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 208. Jadi kita disuruh untuk melaksanakan agama ini. Dan penjagaan agama ini yang paling penting dengan melaksanakan tauhid kepada Allah SWT. Maka yang paling penting dalam agama ini yaitu prinsip dalam kita beragama tentang akidah, tentang tauhid. Jangan sampai orang itu kemudian keluar dari agama ini. Sebab ketika orang itu keluar, ketika akidahnya tidak kuat, ketika tauhidnya tidak kokoh dalam hatinya, dengan berbagai macam godaan dari syaitan, baik syaitan dari jenis jin maupun syaitan dari jenis manusia, orang bisa aja dia keluar dari agama ini atau dia murtad dari agama ini. Ketika dia murtad dari agama, hukumannya berat dalam agama. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Akhrajahu al-Bukhari. Barang siapa yang merubah agamanya, keluar dari agama Islam ini, faqtuluh, hendaklah kalian bunuh dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya Nabi menyuruh orang yang murtad dari agama dibunuh. Dan yang membunuh adalah ulil amri. Kenapa harus dibunuh? Karena dia sudah tahu tentang indahnya agama Islam ini, baiknya agama Islam ini, yang dengan dia mengamalkannya dia akan dapat ganjaran yang besar, yang dengan itu dia masuk surga. Tapi ditukar dengan dunia. Apakah dengan uang, apakah dengan kedudukan, apakah dengan jabatan. Ini satu kehinaan. Karena harganya surga nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Tapi orang bisa murtad dengan sembako, orang bisa murtad dengan uang, orang bisa murtad dengan jabatan, orang bisa murtad dengan kedudukan, orang bisa murtad dengan yang lainnya. Dan ini kerugian buat dia. Makanya hukumannya harus dibunuh, supaya yang lain tidak ikut mengikuti orang ini yang jelas-jelas jejaknya sangat jelek dan memasukkan manusia ke dalam neraka. Dia telah mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Sebab orang-orang yang murtad dari agamanya itu amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Sebaik apapun amalnya akan hapus, dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dengan sebab dia murtad dari agamanya. Antum lihat ayatnya di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 217. Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir karena murtad, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka dia akan hapus amal-amal mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, yang mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang yang murtad dari agamanya dihapuskan seluruh amalnya, dan kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini kerugian. Makanya kita wajib untuk menjaga agama ini dengan masuk ke dalam agama Islam secara kafah, dan kita belajar agama dengan benar, terutama berkaitan dengan akidah, dengan tauhid. Ini paling penting. Ini fondasi dari agama Islam. Tauhid, akidah yang benar, supaya tidak murtad. Banyak orang-orang yang tanpa disadari dia murtad.
sedikit demi sedikit dia murtad. Seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Sudah kita bahas prinsip dalam agama ini, Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Ketika orang itu dia membenarkan semua agama, mengatakan semua agama baik, semua agama benar, semua agama menuju ke sorga, ini dia sudah menolak ayat-ayat Al-Quran, sudah membantah Allah SWT. Dia sudah mengingkari hadis Nabi yang menjelaskan hanya satu agama yang hak, agama Islam. Maka orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, Yahudi Nasrani kafir. Ketika dia tidak mengkafirkan, maka dia masuk ke dalam kekafiran. Dan nanti akan dibahas dalam buku ini tentang pembatal-pembatal Islam. Ada pembahasannya di buku ini. Jadi itu yang pertama, tentang kita Islam menjaga agama, kita wajib menjaga agama kita, dan kita harus punya prinsip dalam kita beragama. Kita harus yakini seyakin-yakinnya satu-satunya agama yang hak, agama Islam. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Dan dalilnya sudah kita bahas. Dan antum sudah baca. Yaitu di halaman 122. Ini sudah kita bahas, halaman 122. Surahnya surah Ali Imran ayat 19 dan surah Ali Imran ayat 85. Ada di buku ini. Dan ada beberapa hadis juga sudah saya sampaikan tentang satu-satunya agama yang hak adalah agama Islam. Kita nggak boleh membenarkan apa yang Allah sudah katakan, bahwa hanya satu yang benar, selain itu tidak ada. Dan itu firman Allah SWT nggak boleh dibantah dengan apapun juga. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Islam menjaga jiwa, Islam menjaga darah. Jadi Islam menjaga jiwa ini, Islam menjaga darah. Ini banyak dalil-dalilnya, baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi yang sahih. Jadi Islam menjaga darah. Jadi nggak boleh seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lainnya, nggak boleh. Dan masalah darah yang pertama dihisab pada hari kiamat. Perhatikan, masalah darah adalah yang pertama dihisab pada hari kiamat. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan masalah sholat? Iya, sholat juga termasuk yang pertama dihisab pada hari kiamat. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah pertama kali dihisab masalah sholat. Hubungan antara manusia dengan manusia yang pertama dihisab masalah darah. Nabi bersabda SAW, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama, perkara yang pertama yang akan diputuskan di antara manusia dengan manusia yang lainnya pada hari kiamat adalah masalah darah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Adapun hubungan antara manusia dengan Allah, masalah salat. Jadi awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat bagi seorang hamba masalah salat. Ini hadis sahih dari Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari sahabat Anas bin Malik. Jadi hubungan manusia dengan manusia yang pertama adalah darah, hubungan manusia dengan Allah yang pertama adalah masalah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang tidak bolehnya seseorang membunuh orang lain. Makanya Allah menyebutkan orang yang membunuh manusia seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Antum melihat di dalam surah Al-Maidah di ayat 32. Allah berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka orang yang membunuhnya seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.
barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi ini. Surah Al-Maidah ayat 32. Dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, maka seolah-olah ia membunuh seluruh manusia, dan barang siapa menjaganya, maka seolah-olah ia telah menjaga kehidupan seluruh manusia. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, ketika menjelaskan ayat ini, karena membunuh termasuk dosa besar yang paling besar. Membunuh seseorang itu termasuk dosa besar yang paling besar. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seolah-olah dia membunuh seluruh manusia disebabkan yang pertama dia telah durhaka kepada Allah Azza wa Jal dan durhaka kepada Rasulnya SAW. Artinya dia telah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia telah berada pada posisi yang layak untuk dihukum qisas, yaitu dihukum mati. Yang ketiga, dia telah lancang dalam menumpahkan darah yang diharamkan. Ini dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Jadi kalau seorang membunuh orang lain tanpa diperbolehkan oleh syariat, maka seolah dia membunuh seluruh manusia. Jadi hukumannya sangat berat. Orang yang membunuh seorang mukmin itu berat hukumannya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93, antum lihat. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa wa'ada lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Dia kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyediakan azab yang besar baginya. Jadi seorang yang membunuh seorang mukmin, maka hukuman baginya sangat berat. Yang pertama, di ayat ini Allah sebutkan Allah akan balas dengan azab neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan di ayat ini dia akan kekal dalam neraka jahanam. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, Allah menyediakan baginya azab yang besar. Jadi membunuh seorang mukmin itu dosanya dosa besar. Makanya seorang mukmin darahnya itu mulia, lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Membunuh seorang mukmin itu hukumannya berat, karena darah seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian beliau berkata kepada Ka'bah, ma atyabaki wa atyaba rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki, waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki malihi wa dami. Kata Nabi SAW kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, betapa bagusnya dirimu, betapa harum aromamu, serta betapa besar nilai dan kehormatanmu. Namun demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dibandingkan dirimu, baik kehormatan harta maupun darah atau jiwanya. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr, dalam riwayat yang disebutkan Abdullah bin Umar
Diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi darah seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Begitu juga sahabat Ibnu Umar ketika melihat Ka'bah, beliau berkata, "Ma'azamaki wa 'azama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minki." Betapa agungnya engkau wahai Ka'bah. Betapa agungnya kehormatanmu wahai Ka'bah. Akan tapi kehormatan seorang mukmin di sisi Allah lebih agung darimu. Jadi seorang mukmin itu punya kehormatan yang tinggi di sisi Allah. Jadi nggak boleh seorang membunuh seorang muslim, nggak boleh. Kecuali kalau dia membunuh orang lain dan dihukum qisas. Dan itu pun yang melaksanakan ulul amri setelah diperiksa dan benar bahwa dia yang membunuhnya. Jadi ada beberapa hal yang memang dibolehkan untuk dibunuh, dan itu secara syariat. Yang pertama, yang membunuh seorang muslim, dia harus dibunuh, balas bunuh. Itu yang dikatakan hukum qisas, yang Allah sudah wajibkan hukum qisas. Atau dia seorang yang sudah menikah, dia berzina, maka dia dihukum bunuh dengan direjam. Apakah dia masih statusnya masih ada suami atau masih ada istrinya, atau dia duda atau dia janda, dia berzina, maka hukumannya dalam Islam direjam, dilempari dengan batu sampai mati. Ats-tsayyibu zani. Jadi an-nafsu bin nafs, ats-tsayyibu zani. Yang ketiga, al-mufariqul jamaah, yaitu orang yang berpisah dari jamaah. Artinya dia dia murtad dari agama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, atau dia keluar dari jamaah kaum muslimin yang memberontak kepada pemerintah Islam, maka dia dihukum bunuh. Selain itu tidak benarkan. Dan hadisnya sahih. Dan itu bisa lihat di Arba'in An-Nawawi. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan tentang darah seorang mukmin ini, hukumannya besar. Nabi sudah haramkan sejak awal Nabi di Mekah sampai Nabi hijrah ke Madinah, sampai dalam Hajjatul Wada. Nabi ingatkan berkali-kali. Nabi bersabda, untuk melihat di halaman 127 di Syarah Aqidah, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi syahidul ghaib." Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Bakrah. Artinya seorang muslim, haram di sini maksudnya tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah muslim lainnya, dan tidak boleh seorang muslim merobek atau menuduh kehormatan muslim lainnya, dan tidak boleh seorang muslim mencemarkan nama baiknya seorang muslim yang lainnya atau muslimah yang lainnya. Tidak boleh mengambil hartanya, tidak boleh memakan harta muslim dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syariat. Itu yang maksud dengan harta kalian haram, darah kalian haram, harta kalian dan kehormatan kalian haram. Artinya darah kalian nggak boleh tumpahkan, harta juga nggak boleh diambil, nggak boleh dicuri, nggak boleh ditipu, karena akan dituntut sampai hari kiamat. Atau dia hutang kemudian dia tidak bayar, akan dituntut sampai hari kiamat. Wa aradakum, kehormatan kalian nggak boleh merobek kehormatan mukmin, atau menuduh dia berzina, atau menuduh dia berbuat kerusakan padahal dia tidak. Ini tuduhan ini akan dituntut sampai hari kiamat, dan berat hukumannya ini yang nanti kita akan bahas tentang Islam menjaga kehormatan. Kemudian tentang masalah darah lagi, Nabi bersabda SAW, "La zawalu dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim." Sesungguhnya lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi
dunia ini lenyap, lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Artinya membunuh seorang muslim itu lebih besar dosanya daripada hancurnya dunia ini. Kemudian juga dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawali dunya. Terbunuhnya seorang mukmin lebih berat dosanya di sisi Allah daripada lenyapnya dunia. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Artinya membunuh seorang mukmin dosanya lebih berat, lebih besar di sisi Allah daripada lenyapnya dunia ini. Makanya kita wajib hati-hati nih. Masalah darah ini, Islam mengharamkan pembunuhan, Islam mengharamkan penumpahan darah ke umat Islam. Islam memelihara jiwa. Oleh karena itu Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak, secara tidak benar. Dan hukuman bagi orang yang membunuh jiwa seorang muslim secara tidak hak adalah hukuman mati. Sesuai dengan nas ayat bahwa orang yang membunuh seorang itu dia harus dibunuh. Sesuai dengan ayat dalam surah Al-Baqarah tentang ayat qisas. Dan kalau ada seorang muslim dibunuh oleh beberapa orang, maka orang itu Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Umpamanya seorang muslim sendirian dibunuh oleh 10 atau 20 orang atau 30 orang, maka Allah akan masukkan mereka semua ke dalam neraka. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Lau anna ahlas sama'i wal ardi ishtaraku fi damin mu'minin la akabbahumullahu fin nar." Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bersekutu berkumpul untuk membunuh seorang muslim, niscaya Allah akan menyeret mereka semuanya masuk dalam neraka. Jadi enggak mudah ini. Ini masalah besar. Masalah darah ini masalah besar. Jadi kalau orang berkumpul satu kampung membunuh seorang muslim, maka Allah akan masukkan sekampung itu ke dalam neraka semuanya. Gitu. Bahkan Nabi menyebutkan di sini kalimatnya, seandainya penduduk langit, penduduk bumi semuanya bersekutu untuk membunuh seorang mukmin, yang orang ini baik tapi dituduh dengan tuduhan yang enggak benar, dibunuh, maka semuanya Allah masukkan ke dalam neraka semuanya yang membunuh itu. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dan Sahih Jami' As-Shaghir. Jadi masalah ini masalah berat ini. Dan orang yang membunuh seorang muslim itu nanti akan ditanya di hari kiamat, berat pertanyaannya. Karena ini termasuk akbarul kabair. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Yang pertama Nabi sebutkan al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua qatlun nafs, yang kedua membunuh jiwa. Yang ketiga uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang keempat qauluz zur atau syahadatuz zur. Yang keempat berkata dusta atau menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan orang yang terbunuh ini nanti akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan umpamanya kalau kepalanya itu dipotong yang berhubungan dengan darah, maka kepala ini akan ditunjukkan di hari kiamat. Ya Allah, tanyakan kepada orang ini, kenapa saya dibunuh? Jadi berat itu, hukumannya berat. Dalam kondisi bercucur darah kepalanya itu, orang ini mengatakan, ya Allah, ay Rabbi sal hada fima qatalani. Wahai Allah, tanyakan kepada dia kenapa dia bunuh aku. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau membunuh orang muslim hukumannya jelas